Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Apakah sehat semua ini kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Udah siang, Tom. Nah, ini kita kan pada kesempatan hari ini pengen berdiskusi nih mengenai perkembangan organisasi pergerakan bangsa Indonesia tahap kedua pada tahun 1927 sampai 19 Wih, ini 1940. Nah, ya 1940. Ini mungkin duanya terpencet nih ya. Iya. Nah, kita perkenalkan lah dulu baiknya kan. Masa kalau nggak kenalan nggak sayang lah namanya. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Sultan Akwin. Ini siapa lagi nih? Silakan lah perkenalkan namanya. Baik, Perkenalkan nama saya Ahmad Syaputra. Ahmad Syaputra. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Rahmat Sagita dari kelompok 1. Dan saya Rani Zulhitria, biasa dipanggil Rani dari kelompok 1 juga. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Nah, pada kesempatan hari ini kita pengen membahas mengenai PNI lama. Nih PNI lama bakal dijelasin sama Saudara Ahmed. Silakan Saudara Ahmed. Di PNI sendiri itu, PNI itu sebenarnya berawal bernama itu dari Perserikatan Nasional Indonesia. Perserikatan Nasional Indonesia ini tumbuh atau berdiri itu ketika setelah pemberontakan PKI pada sebelumnya gitu. Jadi setelah PNI ini tumbuh di Bandung pada tanggal 14 Juli 1927 dari Perserikatan berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia sejak tahun 1925. Partai ini didirikan oleh golongan para pelajar yang sudah mendapat didikan politik sebelumnya, yaitu dari tamatan teknis Hook School yang sekarang bernama Institut Teknologi Bandung. Terus yang diangkat sebagai ketua PNI itu ialah Insinyur Soekarno, karena di balik PNI ini adalah Soekarno menjadi salah satu penggagasnya gitu, menjadi salah satu penggagas tumbuhnya PNI tersebut. Alasannya PNI ini terbit atau bangun dari tidurnya bahwasanya PNI ini mempunyai cita-cita yaitu melawan imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Perkembangan PNI sendiri itu dia bergerak di bidang ekonomi dan politik karena PNI tidak saja berfokus di bidang politik saja, karena mereka juga mengemban ke bidang-bidang yaitu seperti bidang ekonomi untuk menyokong pertumbuhan Bank Indonesia pada saat itu. Terus yang ketiga itu runtuhnya PNI. Runtuhnya PNI itu pada saat pemerintah Hindia Belanda semakin ketar-ketir akibat pengaruh yang dioleh PNI itu cukup pesat karena pengaruh Soekarno. Jadi PNI itu menunjukkan tangan besi sampai-sampai popularitasnya melejit dan anggota itu mencapai 10.000 anggota pada saat itu. Lalu Soekarno sering menulis kayak opini-opini di surat-surat kabar seperti Suluh Indonesia Muda, Persatuan Indonesia untuk melawan Belanda saat itu. Lalu pemerintahan Belanda langsung mengambil tindakan pada saat itu dan para pemimpin PNI seperti Soekarno itu ditangkap dan diasingkan pada saat itu. Hukuman terhadap PNI dijatuhkan dan pada akhirnya PNI itu bubar setelah para pemimpin seperti Soekarno ditangkap oleh pihak Hindia Belanda. Untuk peninggalan PNI lama itu ya mungkin kita tahu bahwasanya mungkin peninggalannya itu sikap marhainisme Soekarno lah. Itu kayak sikap Soekarnoisnya gitu.
Dan mungkin kalau kita berkaca setelah matinya PNI lama dan Soekarno dipenjara dan diasingkan, begitulah jalannya kisah PNI pada saat itu di masa pergerakan nasional. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Ahmed. Selanjutnya kita bahas ke slide selanjutnya. Silakan admin untuk men-slide ke slide kedua. Kan di next slide nih. Ya, silakan. Siapa yang ingin menjelaskan nih? Ya, baik. Oke, Terima kasih silakan. kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Soekarno dan Hatta tentang strategi perjuangan menuju kemerdekaan pada era pergerakan nasional di Indonesia. Di mana yang pertama di sini ada pemikiran Soekarno pada era pergerakan nasional. Konsep pemikiran Soekarno itu adalah masa aksi, di mana Soekarno menyebutkan bahwa perbuatan, pergerakan, dan perjuangan itu merupakan suatu hal yang sedang berjalan sekarang, bukan perbuatan yang nantinya akan terjadi. Soekarno juga menjelaskan bahwa masa aksi ini adalah sebuah perbuatan, perjuangan, dan pergerakan yang meliputi apa yang sekarang dikerjakan, apa yang sekarang diperbuat, apa yang sekarang akan dilakukan. Hari ini yang meliputi menyusun perhimpunan, menulis artikel-artikel dalam majalah dan surat kabar, mengadakan rapat-rapat umum, dan mengadakan demonstrasi-demonstrasi. Kemudian, Soekarno juga menjelaskan bahwa konsep masa aksinya yang didukung oleh sikap non-kooperatif, yang artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, juga yang berhubungan dengan McFarlane, yang mana artinya adalah suatu usaha untuk membentuk kekuasaan atau pemerintahan sendiri. Kemudian pemikiran dari Hatta sendiri itu, Hatta ini memiliki konsep pemikiran tentang pendidikan kader, di mana konsep ini tertuang dalam organisasi PNI baru ini. Menurut Hatta, sikap PNI baru bermaksud untuk mendidik orang supaya mengerti dan insaf, tahu dan pandai, tidak bermaksud hendak mengumpulkan orang-orang banyak pada rapat umum saja. Kader-kader muda pada PNI baru ini dididik melalui kursus-kursus, rapat-rapat umum, majelis-majelis pemberi keterangan ataupun secara tertulis yang dimuat dalam surat kabar atau daulat rajat. PNI baru ini memusatkan kegiatan kepada usaha merekrut dan mendidik kader yang disiplin baik secara struktur organisasi. Pada organisasi PNI baru ini menegaskan bahwa sifat perkumpulannya ini bersifat pendidikan. Hatta menjelaskan dalam tulisannya yang di Daulat Rajab bahwa Indonesia merdeka tidak akan tercapai apabila hanya dengan agitasi saja. Perlu adanya bekerja dengan teratur dari agitasi ke organisasi. Menurut Hatta ini, dalam pendidikan, rakyat ini akan mendapatkan keyakinan bahwa bukan hanya pemimpin yang harus berjuang sendiri, melainkan rakyat juga harus turut serta berjuang bersama-sama dengan pemimpinnya. Mendidik rakyat supaya mendidik rakyat supaya timbul semangat untuk merdeka merupakan suatu pekerjaan yang utama bagi PNI baru ini. Di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya perbedaan perjuangan Soekarno dan Hatta pada masa pergerakan nasional ini, di mana pada cara perjuangan Soekarno itu yang pertama, dia menggunakan sifat non-kooperatif, kemudian yang kedua masa aksi, menjadikan organisasi sebagai partai massa, dan yang terakhir pidato merupakan suatu cara untuk menarik massa. Sedangkan menurut cara perjuangan Hatta, yang pertama itu dia menggunakan sikap non-kooperatif, yang kedua pendidikan kader, yang ketiga menggunakan organisasi sebagai partai kader, kemudian yang terakhir melakukan kursus-kursus kader melalui pertemuan-pertemuan dan juga tulisan-tulisan dalam surat kabar. Daulat Rajab lebih mengutamakan membangun organisasi berdisiplin baik. Sekian penjelasan materi saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Rani ya, cukup jelas sekali materinya tentang perkenalan dari PNI baru. Nah, selanjutnya kita bahas apa sih dampak dari adanya PNI baru ini. Setiap kegiatan itu
pasti adalah dampaknya kan. Setiap bahkan sampai kehidupan sehari-hari kita aja, kalau misalkan kita begadang aja ada dampaknya. Kalau misalkan kita nggak ngerjain tugas ada dampaknya. Apalagi kalau misalkan skalanya nih organisasi besar kan. Nah, dampak dari adanya perbedaan pemikiran antara Soekarno dan Hatta ini terhadap strategi keduanya ini kan tadi sudah di-mention sama Rani ini kan. Kalau Soekarno itu non kooperatif sama kolonial. Kalau Hatta itu kooperatif. Nah, dari adanya perbedaan ini itu mengakibatkan adanya perpecahan organisasi. Nah, yang di kanan itu kita lihat itu kayak PDIP, nah itu PNI baru tuh, itu pecahan sebelum adanya PDIP sekarang. Dan yang kiri itu adalah Partindo. Nah, di kedua golongan ini tuh memiliki perbedaan perspektif mengenai Soekarno, yang mana yang satu mendukung Soekarno, yang satu lagi ini menganggap Soekarno itu cacat. Artinya ia tidak mau untuk melakukan perubahan atas bagaimana pergerakan Indonesia. Jadi artinya dari sisi kubu sebelahnya itu menganggap Soekarno itu kayak ya begitu aja, stagnan begitu aja, nunggu terus dan nggak ada perubahan yang begitu berarti bagi kelompok yang tidak ingin sejalan kembali dengan Soekarno. Nah, terus habis itu apa sih yang menyebabkan adanya kedua organisasi ini? Nah, ini merupakan suatu pemikiran dari Soekarno yang mana ia menanamkan tujuan Soekarno ini kan jelas ya. Hampir ke semua kegiatan Soekarno itu, kalau misalkan kita melihat pergerakan zaman Soekarno itu, fokusnya kan ke penanaman nilai nasionalisme supaya orang-orang itu mau untuk semangat mengenai melakukan perlawanan untuk memerdekakan bangsanya. Sedangkan Hatta itu menerapkan perjuangan politik bangsa Indonesia melalui partai, dan itu tuh melawannya melalui ideologis dan taktik gitu. Jadi kita tuh bedanya gini, kalau Soekarno itu perbedaannya adalah menanamkan rasa jiwa. Sedangkan untuk Hatta itu yang ia tanam itu bukan jiwanya, tapi taktiknya. Beda loh itu. Itu merupakan suatu hal yang berbeda. Jadi misalkan gini deh, kita pengen perang nih. Kita pasti bisa, kita bakal melawan mereka. Kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini. Itu merupakan suatu hal yang ditanamkan sama Soekarno. Tapi kalau Hatta itu berupaya untuk tidak menanamkan hal yang sama dengan Soekarno, tapi ia menanamkan kita kalau mau menang lawan dia itu harus begini. Nah, itu akhirnya terjadilah perpecahan antara kedua partai ini gitu. Demikian. Saya next ke materi selanjutnya. Kepada Saudari Rahma ya, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai Partindo, yang mana ketika kita membahas Partindo, kita harus lebih memahami dulu apa itu Partindo. Partindo adalah sebuah partai nasional Indonesia, yang mana sebuah partai politik ini pada masa pergerakan nasional Partindo yang didirikan sesuai dengan keputusan Sartono saat menjadi ketua PNI. Nah, yang mana pembentukan Partindo ini dibentuk pada tahun 1931 yang didirikan oleh Sartono sendiri, menggunakan Soekarno yang ditahan pemerintah Belanda pada tahun 1929. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai awal berdirinya. Soekarno bertekad menyatukan kembali PNI baru dengan Partindo, yang mana usahanya gagal, sehingga akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Partindo, karena dianggap lebih sesuai dengan pribadinya, dan menawarkan kebebasan untuk mengembangkan kemampuan agitasinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang yang membuat pertikaian antara Hatta dan Soekarno adalah dari bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik,
yang menjadi latar belakang terjadinya perbedaan pendapat. Nah, selanjutnya keputusan itu diumumkan Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1932. Tak lama setelah bergabung Soekarno, jumlah anggota Partindo bertambah cukup pesat karena daya tarik Soekarno. Selanjutnya, mengenai perjuangan, sejak Soekarno memilih Partindo, PNI baru berusaha mencari perhatian rakyat. Bahkan terkadang terjadi saling ejek di antara kedua organisasi ini, yang mana pada tokoh Partindo seperti Sartono dan Sudidi dinilai sebagai kaum yang borjuis nasionalis yang menentang kapitalisme Barat, tetapi mendukung kapitalis Indonesia. Nah, gerakan Swadesi Partindo juga berpendapat kritik, termasuk oleh Hatta, Syahril yang menganggap kaum nasionalis harus bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Nah, selain itu kegiatan Partindo juga dihambat oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Nah, walaupun menerima berbagai pembatasan dan pelarangan, para tokoh Partindo tidak pernah menanggapinya melalui majalah Pikiran Rakyat dan Soleh Indonesia Muda. Mereka selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pembubaran, yang mana pada saat itu penangkapan Soekarno dan larangan mengadakan rapat oleh pemerintah yang berdampak pada Partindo. Karena hal itu, pengurus Partindo mengumumkan pembubarannya pada tahun 1936. Pembubaran ini merupakan ide dari Sartono yang menggantikan kedudukan Soekarno sebagai ketua. Golongan yang tidak setuju atas pembubaran itu lalu mendirikan Komite Pertahanan Partindo di Semarang dan Yogyakarta untuk menghambat pembubaran. Tapi usaha itu tidak berhasil. Pada akhirnya partai tersebut benar-benar bubar pada tahun 1937. Lalu sebagian besar anggotanya masuk ke dalam Gerakan Rakyat Indonesia atau bisa disebut dengan Gerindo. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih nih, kita sudah cukup membahas. Sebelumnya kan kita belajar ya limit ya waktunya ya. Oke, berhubung tadi waktunya limit, akhirnya kita menyambung diskusi pada meet kedua ini. Saya pengen berdiskusi nih, saya buka dulu lah sebagai moderator nih, saya buka diskusinya kan. Menurut teman-teman ya, apakah mana salah satu yang lebih, ini berhubung ini punya materi Sultan, makanya Sultan tanyain ke teman-teman. Menurut teman-teman, mana strategi yang lebih meyakinkan untuk mendapatkan semangat kemerdekaan? Apakah motivasi atau justru kita lebih fokus mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan kemerdekaan? Menurut teman-teman, mana yang lebih menarik untuk dilakukan? Kalau aku ya. Oke, silakan Matt. Ya. Kalau aku sendiri ya, kalau menurutku, kalau berawal dari motivasi aja, kalau dengan motivasi saja itu tidak cukup kalau dengan aksi. Karena kalau misalnya motivasi aja sekedar ngomong tanpa aksi, itu juga sama dengan omongan belaka aja, nggak ada aksinya gitu. Jadi kalau menurutku ya, lebih tepatnya kalau untuk meraih kemerdekaan itu harus dengan cara-cara sesuai selain motivasi yang disampaikan tadi, bahwa biar gairah perjuangan, gairah nasionalisme para seseorang itu menggugah gitu. Jadi rasa ingin merdeka itu ada dan besar gitu. Itu sih, Sultan. Oke. Menambahkan. Menurut ya, silakan yang ingin menambahkan siapa? Silakan. Izin menambahkan ya. Baik. Menurut Rani sih kayak motivasi itu perlu ya kan, kayak segala sesuatu itu emang perlu motivasi, tetapi kalau misalnya hanya motivasi tanpa bergerak itu kan rasanya juga kayak kosong aja gitu ya kan. Jadi kayak emang motivasi itu perlu dan dilanjutkan dengan bergerak yang seperti yang disampaikan oleh saudara Ahmed tadi, di mana kayak awalnya ya memang dimotivasi terlebih dahulu ya kan. Setelah dimotivasi habis itu baru mulailah bergerak untuk mengatur strategi bagaimana cara untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi kayak emang
perlu sih motivasi itu. Jadi berawal dari motivasi, kemudian bergerak dari motivasi yang tadi berikan itu tadi, karena sudah mulai muncul semangat nasionalismenya berawal dari motivasi tadi, kemudian barulah mereka bergerak dari motivasi yang telah diberikan tadi gitu. Sekian tambahan dari saya. Iya, apa saudara Rahma pengen menambahkan? Izin menambahkan moderator. Silakan. Oke. Menurut saya memang motivasi yang harus ada pada diri seseorang untuk mewujudkan rasa nasionalis itu sendiri. Kenapa? Karena kalau tidak ada motivasi, kita tuh tidak ada pergerakan di antara satu sama lain. Tapi jika ada rasa ada orang yang memotivasi kita, nah itu tuh bisa langkah awal bagaimana cara kita tuh untuk mewujudkan suatu rasa nasionalis ini untuk mencapai suatu pergerakan nasional. Nah, sama istilahnya kayak gini. Kalau kerbau kalau tidak dicambuk, kalau tidak digerakkan, diperintah, dia pasti bakal diam di tempat. Nah, maka dari itu sama seperti halnya dengan manusia. Kalau manusia itu kalau misalkan tidak disuruh, pasti dia diam di tempat. Maka jadikan orang-orang yang memberi kita semangat atau motivasi itu sebagai cambuk atau tujuan. Bagaimana cara kita sebagai seorang pemuda saat ini mampu untuk mencapai suatu pergerakan nasionalis dengan masukan-masukan dari lingkungan sekitar. Sekian tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rahma. Nah, tadi kan ada tuh perpecahan partai-partai Perindo dengan dengan PNI. Nah, itu kan ada penilaian dari pihak A kepada pihak B. Kalau pihak A itu pergerakannya begitu statis, sedangkan pihak B ingin melakukan perubahan, tetapi dia justru menggulirkan tokoh atau seorang tertentu lah gitu. Apakah menurut teman-teman tindakan mereka itu benar atau justru salah? Bagaimana? Silakan yang ingin berpendapat. Di dalam adanya tadi setelah saya jelaskan juga nih, kalau misalkan mereka itu menilai kalau Soekarno itu terlalu lamban gitu dalam melakukan pergerakan, terus mereka juga pengennya adanya pergerakan-pergerakan yang terasa pergerakannya itu cepat gitu. Apakah menurut teman-teman itu merupakan suatu tindakan yang salah atau benar? Kalau dibilang salahnya itu gimana ya, Ton ya? Di dalam satu sisi juga ada salahnya gitu. Akan tetapi bahwasanya kalau memang dia kan ibaratkan perpecahan ini karena memang apa ya? Kalau kita bilang tuh beda pemikiran lah, kayak beda ideologi gitu di antara Soekarno dan si Hatta ini tadi gitu. Jadi itulah yang membuat satu sama lain itu kayak saling serang gitu. Untung aja di zaman pergerakan nasional belum ada buzzer gitu. Jadi masih ibarat ya saling menjatuhkan atau saling saling serang itu hanya di lingkaran mereka aja gitu. Jadi makanya saling menyalahkan lah gitu kalau intinya bagiku. Itu sih kalau aku. Silakan, yang lain ada pendapatnya? Izin mungkin Rahma lebih ke bertanya, moderator. Oh iya, silakan. Gini, kan di antara dua tokoh itu memiliki perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran. Nah, itu tuh sebelum adanya perbedaan, ada nggak suatu perjuangan yang dilakukan di antara salah satu tokoh tersebut agar mereka tidak terjadi perpecahan, gitu. Sekian, moderator. Ya. Apa ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Izin menjawab. Silakan. Sebenarnya perbedaan pemikiran antara Soekarno dan Hatta ini itu memang berdasarkan, kan udah dijelasin tuh kayak latar belakang pemikiran, perbedaan pemikiran antara mereka berdua ini dilatar belakangi oleh lingkungan sekitar, ekonomi, budaya, dan politik mereka. Jadi kayak
emang berdasarkan dari lingkungan mereka itu yang membuat mereka itu kayak berbeda pemikiran gitu, karena emang di lingkungan Soekarno politiknya seperti ini, yang kayak yang dia rasakan di lingkungan dia seperti ini, kemudian di lingkungan Hatta dia berbeda juga, jadi kayak mereka tuh mengikuti apa yang ada di lingkungan mereka, jadi kayak mereka tuh berpikir bagaimana agar gimana ya, maksudnya kayak berasal dari sana lah gitu, kayak pemikiran mereka tuh kayak emang dari mereka kan beda tempat nih, jadi kayak emang di sana itu latar belakang yang membuat pemikiran mereka tuh berbeda gitu, karena emang berasal dari sana pemikiran mereka yang berbeda, jadi kayak ya di situ sih latar belakangnya gitu, kayak emang setelah pemikiran mereka berbeda itu, jadi kayak mereka nggak bisa menyatukan pemikiran mereka, jadi emang berasal dari latar belakang perbedaan pendapat tadi yang dilatar belakangi oleh lingkungan yang mereka jalani dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Disitulah mereka tidak bisa menyatukan, memang karena dari mereka kecil sampai mereka dewasa lingkungan mereka itu berbeda. Jadi ya itu sih mungkin menurut Ani yang bisa membedakan pemikiran mereka itu, yang tidak dapat menyatukan karena Soekarno beranggapan menurut dia ideologi dia itu benar, menurut Hatta ideologi dia benar. Jadi di situ mungkin yang bisa yang tidak bisa menyatukan mereka berdua gitu. Sekian. Mungkin dikit tambahan, Ton. Ya, silakan. Yang buat mereka nggak bisa bersatu itu karena betul yang bilang Rani tadi, ideologi. Kalau Hatta, dia ideologinya itu lebih condong ke bagian bidang ekonomi gitu. Karena kita tahu sendiri kan si Hatta itu kan bapak koperasi gitu. Iya. Terus kalau si Soekarno ini dia lebih condong pemikirannya atau ideologinya itu ke bidang politik gitu. Dia karena kan dia juga ada aliran Marhainisme. Itu aliran Soekarno tuh kan. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya karena ideologi lah yang membuat mereka tidak bersatu, dan akhirnya ya gitu saling membenarkan ideologinya dan saling menyalahkan pihak lain gitu. Itu sih sampai. Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat aja dalam kehidupan sehari-hari aja nih, nggak usah lah pusing-pusing kali mengenai perbedaan perspektif kan. Misalkan kita ngelihat nih, bangunan itu menurut kita nggak tinggi, tapi menurut teman kita itu tinggi. Jadi gimana ya, saya punya dasar kalau misalkan itu tinggi karena dia udah melebihi sekian meter misalnya. Tapi menurut intuisi dia itu belum tinggi. Karena bagi dia itu masih biasa gitu. Nah, itulah yang apalagi di dalam kehidupan politik ini, ya Soekarno kan gitu memang. Gimana ya, dibilang dia anti kolonial, tapi dia mau kerjasama sama Jepang. Dibilang dia bela bangsa, tapi dia Jepang begitu dia no comment. Jadi kita agak-agak nggak bisa berpihak ke Soekarno gitu. Kalau misalkan kita berpihak ke Hatta juga kita nggak bisa juga membenarkan kalau misalkan kita harus selalu mengiyakan atau mau bekerja sama pihak asing. Soalnya ya udah kapok kali kita bangun jalan Pantai Anyar itu, udah kapok kayaknya mah. Jadi kayaknya kita nggak bisa lah membenarkan satu pihak. Soalnya kan kita kan terlalu percaya dulu waktu bangun Anyar sama pihak sono, ya kan? Ya gitu lah, Mas. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan. Oke, ini ada lagi nggak nih yang mau dibahas tentang materi masing-masing nih? Mungkin dari Partindo atau PNI. Kira-kira teman-teman tahu nggak kalau misalkan sekarang itu PNI itu partainya itu apa yang paling mendekati atau dasar dari partai itu apa? Dasarnya maksudnya itu gimana? Iya, maksudnya kan gini. Kalau misalkan kita melihat partai A itu kan PNI ini apakah dia selesai jadi PNI atau sampai saat ini PNI itu masih ada tapi dalam bentuk partai lain.
Kalau untuk PNI sendiri partainya itu nggak ada, karena terakhir kali kalau nggak salah dia ikut pemilu itu di tahun setelah kejadian reformasi kalau nggak salah di tahun 99 atau kalau saya nggak silap. Terus PNI itu dia sampai sekarang udah nggak ada lagi sih. Akan tetapi kalau condongnya partai sekarang, kalau dia berlabel kayak PNI itu, kita bawa tahu kayaknya lebih ke apa ya, PNI itu sekarang Kepak. iya lebih ke partai petahana sekarang, PDIP mungkin itu ya, karena kan terakhir kali PNI itu ikut di tahun 99 dan itu juga perolehan kursinya tuh dikit, dan pada akhirnya ya chaos, bubar. Dan mungkin ya kalau menurutku ya yang kayak PNI sekarang tuh ya partai petahana dari PDIP sendiri gitu, karena masih menganut aliran Soekarnois gitulah kalau menurutku ya. Iya. Kalau misalkan kita lihat juga kan sebenarnya pembentukan PNI itu kan ada dasarnya Partai Katolik, kemudian Ya. Partai Nasional, Sosialis. Sosialis. Kalau misalkan kita ngelihat PDIP sekarang juga nggak jauh-jauh beda. Artinya Betul. background mereka tuh hampir sama. Jadi istilahnya pengkemasan antara PDIP dengan PNI itu hampir mirip gitu. Jadi ya mungkin istilahnya PDIP adalah PNI masa lampau gitu. Berarti Gimana lama? ideologi PNI yang dulu sama yang sekarang tuh sama, tapi bisa diterima nggak di negara Indonesia saat ini pada masa sekarang? Oh jadi gini, kalau misalkan PDIP pada saat ini itu kan dia memang dasarnya itu adalah partai nasionalis sosialis kan. Nah, artinya mereka ini lebih fokus terhadap siapapun orang, apapun agamanya, apapun background suku dan ideologisnya nggak masalah. Yang penting mereka mau ada jiwa nasionalisme dan sosialismenya. Jadi mau kita ideologinya komunis, mau kita Pancasilais, pokoknya yang berhubungan dengan mau kita Islam, mau kita Kristen, mau kita Hindu, yang penting kita ada menganut nasionalisnya, ya udah fine. Beda sama PKS. Kalau PKS mereka kan harus kayak ini Islam, kemudian adalah kriteria tertentunya dalam pembentukan partainya gitu. Oke. Sultan. Iya, apakah cukup nih, sudah sore juga kita nih, kayaknya nih sudah cukup lah Ya. pembahasan Cukup. kita pada hari ini. Sedikit Nanti nambahin bahwasanya kejadian PNI itu terpecah belah, itu menjadi partai baru lagi, jadi ganti namanya Pertindo ya. Bahwasanya di perpolitikan Indonesia itu juga ada gitu, karena dulu kan kita tahu bahwa di zaman Orde Baru itu hanya 3 partai, Golkar, P3 sama PDI aja gitu, belum PDIP namanya. Jadi setelah reformasi itu kayak Golkar itu menjadi difusi, dia berganti. Itu ada muncul Gerindra, terus Nasdem. Itu kan bahwasanya orang-orang dari Gerindra dan Nasdem itu ya pecahan dari Golkar dulu di zaman Orde Baru. Itu sih kalau menurut pandanganku. Sekian. Oke, gimana yang lain? Apa cukup nih kita? Sampai. Oke. Ya, Ya, demikian diskusi kita. Demikian pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.